Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami salah satu kelompok dari kelas AB 4606 dalam mata kuliah Lembaga dan Teknologi Keuangan yang diampu oleh Pak Budi. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai finansial teknologi atau lebih tepatnya mengenai implementasi vintage dalam UMKM. Nah, kami memilih topik ini karena di era serba digital seperti sekarang, kehadiran teknologi menjadi salah satu faktor penunjang kehidupan, termasuk dalam aspek keuangan. Dan sebagai mahasiswa, tentunya kami sering berinteraksi dengan para UMKM dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan karena hal inilah, kami semakin tertarik untuk membahas topik tersebut. Namun sebelum membahas persoalan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Hanifah Safarina Pohan dengan NIM 15012223151. Perkenalkan, nama saya Yolanda Usman dengan NIM 15012232236. Perkenalkan, nama saya Giska Fatia Fadita Atmaja dengan NIM 15012223258. Yang pertama itu ada definisi. Finansial teknologi atau vintage atau teknologi keuangan merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang memiliki sentuhan teknologi modern. Vintage memfasilitasi transaksi yang aman dan sah tanpa memerlukan instrumen kertas dan mengoptimalkan proses serta segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis vintage yang sedang berkembang di Indonesia. Yang pertama itu ada crowdfunding. Crowdfunding itu dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Yang kedua, itu ada microfinancing. Microfinancing adalah layanan vintage yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat semua kalangan. Microfinancing akan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Yang ketiga itu ada P2P Lending Service. Dengan ini, konsumen dapat meminjam secara mudah tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang ditemui di bank konvensional. Yang keempat itu ada market comparison. Dengan bantuan vintage, pengguna dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi dan dapat membandingkan macam-macam produk keuangan untuk kebutuhan di masa depan sekaligus perencana finansial. Yang terakhir itu ada digital payment system. Vintage ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit atau token listrik PLN. Baik, selanjutnya ada evolusi vintage. Yang pertama, ada vintage 1.0 yang dimulai dari tahun 1886 sampai 1967. Pada periode ini ditandai dengan penemuan pantelegraf oleh Giovanni Caselli pada tahun 1866, yang pertama kali digunakan di Paris dan di Lyon untuk memberikan verifikasi tanda tangan dalam transaksi perbankan dan juga mengirimkan menerima transmisi pada kabel telegraf. Selain itu, pembangunan kabel transatlantik pertama selesai pada tahun 1866 yang menghubungkan Amerika Serikat dan Inggris dan juga menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk periode intens globalisasi keuangan. Untuk mengurangi waktu komunikasi antara Amerika dan Eropa Barat dari 10 hari menjadi 3 jam. Era ini melihat pengenalan teknologi inovatif seperti telegraf, kereta api, kapal uap, dan kartu kredit, yang memungkinkan untuk transmisi cepat informasi keuangan lintas batas. Yang selanjutnya ada vintage 2.0 dari tahun 1967 sampai 2008.
yang dimana masa transisi dari sistem kas analog ke sistem keuangan digital sepenuhnya. Selama waktu ini, perkembangan terobosan dalam industri keuangan muncul seperti peluncuran kalkulator genggam pertama, penerapan sistem pembayaran antar bank clearinghouse atau CHIP pada tahun 1970 yang menyederhanakan pembayaran antara bank di New York City, dan juga pembentukan NASDAQ atau National Association of Security Dealers Automatic Quotation pada tahun 1970 sebagai bursa saham digital pertama di dunia, dan pengenalan SWIFT atau Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication pada tahun 1973 yang merupakan protokol komunikasi antara lembaga keuangan yang memungkinkan pembayaran lintas skala besar, dan juga pengenalan Automatic Teller Machine atau ATM pada tahun 1975. Yang selanjutnya ada Vintage 3.0 dari tahun 2008 sampai 2014. Periode ini menandai yang menarik dan penting bagi industri keuangan, dengan krisis keuangan global yang menyebabkan ketidakpercayaan umum terhadap sistem perbankan tradisional. Vintage 3.0 merupakan periode yang ditandai pengenalan teknologi inovatif seperti Bitcoin V01.1 pada tahun 2009. Diikuti juga oleh booming cryptocurrency yang berbeda, teknologi blockchain, dan perbankan terbuka atau open banking. Era Vintage 3.0 melihat munculnya teknologi baru yang inovatif, yang telah merevolusi industri keuangan. Perusahaan telah menggunakan periode ini untuk mengembangkan dan meluncurkan produk layanan mutakhir di mana pelanggan sekarang dapat memanfaatkan teknologi ini dan berbagai produk dan layanan perbankan digital seperti SMS, m-banking, mobile banking, transaksi kode QR atau QRIS, e-payment, e-money, e-wallet, mobile payment, mobile e-wallet, layanan keuangan telco, blockchain atau Bitcoin, dan gateway. Pembayaran nasional yang telah membuat keuangan mudah diakses, nyaman, aman. Vintage 3.0 juga mencakup startup, koperasi pasar, berjangka, crowdfunding, berbasis pinjaman atau pinjaman peer-to-peer atau P2P, dan banyak lainnya bagi yang menawarkan cara yang lebih aman dan efisien untuk mengelola keuangan. Selanjutnya ada Vintage 3.5 dari tahun 2014 sampai 2017. Adalah tentang globalisasi yang menandai perpindahan dari dunia keuangan yang didominasi Barat dan mengeksplorasi potensi perbankan digital di seluruh dunia. Dengan kemajuan teknologi vintage berfokus pada bergesernya perilaku konsumen dan bagaimana mereka mengakses internet di negara-negara berkembang. Yang selanjutnya ada Vintage 4.0 dari 2018 sampai sekarang. Masa depan layanan keuangan sedang dibentuk oleh teknologi inovatif ini. Dipimpin oleh Vintage 4.0, machine learning atau ML menjadi semakin populer untuk aplikasi keamanan. Dan dua jenis utama vintage menurut OJK adalah Vintage 2.0 yang merupakan layanan keuangan digital yang dioperasikan oleh perbankan tradisional dan lembaga keuangan. Dan yang terakhir ada Vintage 3.0, yang dimana dimulai dari startup, teknologi, dan produk layanan keuangan yang inovatif. Nah, di sini ada jumlah perusahaan vintage di Indonesia. Menurut data dari Asosiasi Vintage Indonesia dan OJK, jumlah perusahaan vintage di Indonesia telah mengalami peningkatan dramatis yang semula hanya berjumlah 4 perusahaan di tahun 2006, kini menjadi 785 perusahaan per tahun 2022. Dan dipastikan akan terjadi angka peningkatan seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi di Indonesia.
Oleh karenanya, pertumbuhan industri vintage yang mengesankan di Indonesia dapat menjadi bukti potensi peluang meningkatnya perekonomian negara serta minat bisnis yang tercipta dari hadirnya teknologi dalam sektor keuangan. Bahkan berdasarkan data yang didapat telah telah terbukti 62% dari penyelenggara vintage melaporkan telah melayani usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dengan 42% mengklaim klien UMKM mereka memiliki nilai transaksi lebih dari 80 miliar. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai ekosistem vintage. Ekosistem vintage atau teknologi keuangan merupakan lingkup dari rantai keuangan dan perekonomian yang melibatkan teknologi serta interaksi dari beberapa pihak dan juga aspek seperti halnya regulator, pelanggan, lembaga keuangan, serta pelaku bisnis lainnya yang akan kami sebutkan lebih detail. Nah, di sini pertama ada regulator atau yang berfungsi sebagai pengatur. Untuk keuangan, tentunya akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lalu sistem pembayaran oleh BI atau Bank Indonesia, kemudian telekomunikasi diatur oleh Kemendipo, lalu ada anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang diatur oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kemudian akselerator merupakan yang mempercepat terjadinya ekosistem vintage dengan mengadaptasi inovasi-inovasi yang ada. Di sini contohnya seperti pusat riset atau innovation hub. Lalu service provider atau penyedia layanan ada vintage dan LJK. Kemudian fasilitator ini contohnya ada asosiasi, konsultan, universitas, dan praktisi. Kemudian inkubator, yakni sarana untuk mempercepat startup atau mulainya perusahaan baru. Ini ada LJK, Pemda, dan lembaga-lembaga lain. Kemudian capacity builder, yakni pembangun kapasitas yang akan melibatkan lembaga pendidikan. Ada Pusdiklat, sekolah, universitas, lembaga pendidikan. Kemudian digital utilities, ada digital signature, cyber security, GISRT, social data scoring, big data provider, blockchain, artificial intelligence, biometric recognition technology. Kemudian customer ini merupakan salah satu aspek yang paling penting karena pengguna jasa keuangan yang akan memberikan pengaruh terhadap perusahaan sehingga customer harus diberikan perlindungan dan juga pemahaman mengenai apa yang akan mereka gunakan. Sehingga bisa kita simpulkan sebagaimana kita manusia hidup di dalam lingkup atau lingkungan dalam suatu ekosistem, kita akan memerlukan pihak-pihak lain untuk keberlangsungan hidup kita. Sama seperti vintage yang memerlukan ekosistem karena di dalamnya terdapat banyak pihak-pihak lain yang nantinya akan terlibat satu sama lain untuk mencapai atau untuk meraih suatu tujuan yang ingin dihasilkan, khususnya di bidang perekonomian dan juga keuangan. Selanjutnya ada tantangan vintage di Indonesia. Yang pertama itu hadirnya bank dan lembaga keuangan lain. Kedua itu ada lisensi vintage. Ketiga ada citra positif perbankan. 4, masalah budaya. Yang kelima itu minimnya infrastruktur teknologi. Yang keenam, minimnya literasi keuangan. Ketujuh, kesulitan ekspansi ke pedesaan. Yang terakhir itu ada kesulitan ekspansi ke luar Jawa. Ini ada kategori teknologi keuangan. Yang pertama itu ada aktivitas vintage menurut Financial Stability Board atau FSB. Yang pertama itu ada pembayaran, clearing, dan penyelesaian. Yang kedua itu ada deposito, pinjaman, dan peningkatan modal. Ketiga, asuransi. 4, manajemen investasi. Yang terakhir itu ada dukungan pasar.
Lalu ada penyelenggara vintage di Indonesia menurut Bank Indonesia. Yang pertama itu ada sistem pembayaran atau payment, settlement, and clearing. Yang kedua itu ada pendukung pasar atau market aggregator. Yang ketiga itu ada manajemen investasi dan manajemen resiko atau risks and investment management. Yang keempat itu ada pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal atau crowdfunding dan peer-to-peer atau P2P lending. Yang terakhir itu ada jasa finansial lainnya. Berikutnya di kategori terakhir, yakni layanan vintage menurut Ernst Young. Pertama adalah transfer dan pembayaran uang, dua penganggaran dan perencanaan keuangan, tiga tabungan dan investasi, empat pinjaman, dan kelima asuransi. Kemudian dari semua kategori yang sudah kami sebutkan, bahkan kategori-kategori lain yang ada di luar sana mengenai teknologi keuangan, tentunya pemilik usaha, khususnya UMKM di Indonesia, bisa memanfaatkan tipe atau jenis-jenis vintage untuk keberlangsungan bisnis mereka, khususnya di bagian keuangan. Contohnya seperti penganggaran dan perencanaan keuangan yang begitu penting, kemudian ada pembiayaan untuk modal, kemudian ada juga platform pembayaran yang bisa memudahkan mereka dalam bertransaksi dengan pembeli. Kemudian selain manfaat yang bisa diterima, saat ini digitalisasi juga ditekankan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung perekonomian. Terlebih lagi seperti yang kita ketahui bahwa UMKM atau pemilik usaha menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk kenaikan perekonomian Indonesia. Selanjutnya itu ada UMKM. UMKM adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang atau sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Dan menurut Bank Indonesia, UMKM telah terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada UMKM sektor informal. Contohnya itu seperti pedagang kaki lima. Yang kedua itu ada UMKM mikro yang memiliki kemampuan artisanal dan kurang semangat kewirausahaan untuk mengembangkan usaha. Yang ketiga itu ada dinamis usaha kecil yang mampu berkolaborasi mengambil kontrak subkerja dan ekspor. Yang terakhir itu ada fast moving enterprises yang merupakan UMKM dengan tingkat kewirausahaan tinggi dan siap skala. Selanjutnya ada 8 dimensi implementasi teknologi keuangan. Yang pertama ada manfaat atau benefit, yakni produk dan layanan teknologi keuangan berkinerja tinggi yang mempengaruhi pengguna untuk menggunakannya. Kedua ada kemudahan penggunaan, inovasi produk dan layanan teknologi keuangan yang dirasakan oleh pengguna sehingga mudah dipahami dan digunakan. Ketiga adalah keamanan, yakni privasi dan keamanan data pengguna dalam menggunakan produk dan layanan teknologi keuangan yang terkait dengan autentikasi. Keempat, yakni kepercayaan, di mana kesediaan pengguna untuk bergantung pada diri mereka sendiri. Lalu 5 ada biaya, yakni jumlah waktu dan sumber daya yang perlu dihabiskan dalam penggunaan produk. Kemudian stabilitas, yakni kemampuan produk dan layanan teknologi keuangan yang diperluas dan ditingkatkan tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Lalu kompatibilitas, yakni sangat penting untuk bisnis karena dapat menciptakan pengalaman pengguna yang positif sehingga menciptakan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Kemudian kegunaan dapat memaksimalkan keberhasilan teknologi keuangan dalam meningkatkan kepuasan pengguna dengan potensi penuh. Selanjutnya adalah vintage dan perkembangannya bagi UMKM. Nah, vintage ini sendiri sudah mulai ada sebelum zaman COVID atau pandemi, tapi mulai ditekankan pada saat pandemi dan setelahnya. Nah, di masa pandemi, pada saat itu kondisi perekonomian sangat menurun, sehingga
lebih dari 30 juta UMKM memilih gulung tikar karena faktor keuangan dan kurangnya peminatan. Kemudian setelah itu dilakukannya penekanan vintage sebagai solusi untuk masyarakat Indonesia, sehingga dengan adanya finansial teknologi, mereka menyediakan layanan keuangan yang memungkinkan UMKM untuk mengakses bantuan keuangan dengan memanfaatkan teknologi dan masalah-masalah tersebut seperti masalah keuangan ataupun modal yang dibutuhkan oleh UMKM ini bisa mendapatkan solusi atau penanganan. Sehingga dari 2021 menuju 2022 terjadi kenaikan jumlah UMKM di Indonesia dan salah satu faktor utamanya karena kehadiran vintage yang membantu para pengusaha di Indonesia termasuk usaha kecil. Kemudian kita akan membahas mengapa vintage sangat berperan penting. Nah, vintage atau financial technology tentu saja sangat penting karena vintage merupakan salah satu aspek penunjang kehidupan dalam sektor keuangan dan bukan hanya untuk perusahaan besar saja, tetapi UMKM pun ikut mengimplementasikan vintage dalam usaha mereka. Kemudian untuk menunjang proses transaksi dan memudahkan kedua belah pihak dari pihak pembeli maupun penjual. Terlebih lagi, UMKM merupakan salah satu pemain kunci dalam keuangan digital. Nah, sebagai contoh, berdasarkan pengalaman pribadi kami sebagai mahasiswa tentunya banyak berinteraksi dengan pedagang sekitar kampus, yakni Telkom University, dan terbukti bila lebih dari 70% UMKM diantaranya sudah memiliki penunjang vintage berupa metode pembayaran e-wallet seperti QRIS, e-wallet, eh, e-wallet seperti Shopee, Dana, GoPay, dan lainnya. Kemudian vintage juga menawarkan cara yang andal bagi pemilik UMKM untuk menyimpan dana, mengelola investasi aset, bahkan mengakses pinjaman modal kerja secara digital. Sehingga vintage ini berperan sangat penting dan memiliki banyak manfaat, khususnya bagi UMKM. Selanjutnya adalah model bisnis vintage untuk UMKM. UMKM dapat mengambil manfaat dari agregator vintage, agen pendanaan, dan perencana keuangan untuk menemukan modal yang tepat sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Kemudian selanjutnya mereka dapat memanfaatkan model marketplace, insurtech, dan broker asuransi untuk melindungi bisnis mereka, serta model enabler seperti penanganan layanan klaim, penilaian kredit, backtech, autentikasi transaksi, dan solusi marabahaya online. Yang pertama ada e-farming. Digital e-farming merupakan pemanfaatan teknologi digital pada pertanian untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi biaya dan peluasan pasar. Yang kedua ada e-commerce. Yang pertama ada boarding UMKM. Peluasan pemasaran UMKM melalui berbagai saluran pemasaran digital, melalui penguatan digital skill dan mindset, digital presence, digital marketing, dan digital operation. Selanjutnya ada e-commerce ekspor UMKM yang merupakan perluasan pemasaran UMKM ke pasar global melalui saluran pemasaran digital e-commerce dan cross-border. Yang ketiga ada pendukung finance. SiApik merupakan aplikasi digital bagi UMKM untuk penyusunan laporan keuangan sebagai referensi bank dalam menganalisis kelayakan pembiayaan UMKM. Yang keempat, ada e-payment. E-payment merupakan sarana pembayaran digital untuk memudahkan transaksi UMKM sebagai entry point ke dalam ekosistem ekonomi dari keuangan digital. Selanjutnya ada potensi resiko vintage. Yang pertama ada kegagalan sistem. Yang kedua ada kesalahan informasi. Ketiga ada kesalahan transaksi. Keempat ada keamanan data pribadi.
Dan yang kelima, ada kerjasama dengan pihak ketiga. Know Your Customer ini merupakan peraturan yang diadakan dari institusi jasa keuangan untuk mengetahui informasi tentang nasabah mereka. Yang selanjutnya ada tentang terhadap aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yang selanjutnya ada klausula eksonerasi. Dan yang terakhir ada penanganan pengaduan konsumen. Dan resiko yang paling sering ditemukan oleh UMKM yaitu rentannya terjadi penipuan atau kecurangan ketika pembeli melakukan pembayaran melalui dompet digital yang berbasis fintech. Kesimpulannya, UMKM dapat memperoleh manfaat dari berbagai macam produk layanan yang disediakan oleh lembaga fintech, sehingga memudahkan mereka untuk menemukan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Terlebih lagi, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mengawasi semua UMKM serta menyediakan infrastruktur yang memadai. Baik, sekian pemaparan materi tentang implementasi fintech dalam UMKM. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Budi selaku dosen dari mata kuliah Lembaga dan Teknologi Keuangan. Dan semoga teman-teman semua bisa mengambil ilmu dari materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.